Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Kita kembali belajar matematika. Nah, untuk kali ini kita belajar tentang tentang pajak dan bunga tunggal. Kita lanjut dari materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kan tentang rabat, bruto, tara, sama neto. Jadi saya harap kalian sudah mengerti apa itu tara, apa itu rabat, apa itu neto, apa itu bruto. Oke, nah sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bunga tunggal sama pajak. Pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang pajak. Apa sih itu pajak? Kalau kamu sering dengar kata pajak, biasanya nih kalau kamu punya kendaraan bermotor seperti mobil, motor, pasti biasanya kena pajak setiap tahunnya atau per 5 tahunnya pasti kena pajak. Atau tanah, kamu punya bangunan tanah, ada rumah, pasti setiap tahunnya kena pajak. Nah, pajak itu adalah suatu pungutan wajib bagi rakyat untuk negara. Jadi sifatnya harus wajib. Jadi sifatnya tuh dipaksa. Jadi kamu suka nggak suka, mau nggak mau kamu harus bayar pajak. Karena itu sudah ketentuan. Nah, di sini pungutan wajib dari rakyat untuk negara sehubungan dengan pendapatan. Pendapatan tuh maksudnya kayak kalau misalkan orang tua kamu atau kamu nanti suatu saat punya gaji besar, pada saat kamu sudah bekerja, kamu punya gaji besar di atas upah minimum kerja kamu, itu pasti kena pajak. Nah, itu wajib kamu bayarkan. Terus pemilikan harga beli barang, seperti yang tadi saya bilang, kayak misalkan kamu punya kendaraan bermotor-motor, mobil, atau kamu punya barang seperti perhiasan, emas, tapi dengan jumlah yang sangat besar dan itu dikenakan pajak dan sebagainya. Oke, kayak tadi ya. Jadi atau kamu belanja barang, misalkan barang-barang branded atau barang-barang yang memiliki nama besar, itu kan harganya pasti melambung tinggi. Nah, itu biasa dikenakan pajak barang, pajak harta namanya. Kemudian pada umumnya pajak ini dinyatakan dalam bentuk persen. Jadi jarang sekali pajak ditentukan dalam bentuk nominal. Jadi semuanya dalam bentuk persen dulu, baru dicari nominalnya berapa. Dari apa? Dari penghasilan kamu atau dari modal yang kamu punya. Misalkan kamu punya harta 1 juta atau 100 juta yang lebih besar. Pajaknya sekian persen. Nah, sekian persen dari 1 juta berapa yang harus kamu bayarkan pajaknya? Oke, contoh ya. Di sini ada Novi memenangkan kuis dengan hadiah sebesar 16 juta rupiah. Nah, karena di sini berbentuk kuis dengan hadiah, berarti yang kita ketahui pajaknya berupa pajak hadiah. Jadi dia dikenakan pajak sebesar 16 juta rupiah. Hadiah tersebut dikenai pajak sebesar 20%. Tentukan uang yang diterima Novi setelah dipotong pajak. Jadi dia nggak nerima 16 juta. Jadi karena udah dipotong pajak, dia nerimanya setelah sudah dipotong pajak. Bagaimana caranya? Pertama, kita tentukan hadiahnya itu kan sebesar 16 juta. 16 juta. Oke. Pajaknya 20%. Nah, 20% dari 16 juta itu berapa? Nah, kamu cari dulu. Berarti 20% itu artinya sama dengan 20/100 dikali dengan hadiah yang dia terima, yaitu 16 juta rupiah. Berapa? Ini boleh kita coret, ini kita coret. Ingat ya, kemarin ada yang nanya sempat, kalau pengen nyoret-nyoret kayak gini tuh harus yang bawah sama yang atas atau yang atas dengan yang atas juga bisa. Jadi gini, karena dia pecahan, jadi yang dicoret ini yang atas sama yang bawah, nggak bisa dicoret sama yang atas. Karena yang di atas ini adalah perkalian bentuknya. Jadi yang kamu coret hanya bawahnya saja, jadi sama aja kayak pembagian pecahan, kamu bisa sederhanakan lagi. Nah, itu kan yang dicoret atas sama bawah, bukan atas sama atas atau bawah sama bawah gitu. Jadi yang atas sama yang bawah yang kamu coret. Kemudian ini kan habis nolnya, sisanya 20 dikali 16, nolnya sisa 4. Yang ini kamu kalihin deh. 20 kali 160.000, 16 kali 2 sama dengan 32, tambahin nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3.200.000. Ini pajaknya si Novi, potongan pajaknya berarti 3.200.000.
200. Nah, uang yang diterima Shinopi atau hadiah yang diterima Shinopi ini berapa? Tinggal kamu ambil 16 juta, berarti uang yang diterima sebesar 16 juta dikurang pajaknya 3.200.000 sama dengan berapa nih? 800 nih, sisanya 15 diambil 3, 12 juta. Berarti uang yang diterima Shinopi adalah 12.800.000 rupiah. Ini sudah bersih, dia terima karena sudah dipotong pajak. Nah, gitu caranya. Jadi, kamu cari dulu besar pajaknya berapa, baru setelah itu dari modal atau dari uang atau dari harga barang yang kamu terima dipotong sama pajak. Nah, itu hasil akhirnya. Gampang banget ya? Oke. Sekarang selanjutnya yaitu tentang bunga tunggal. Kita lanjut. Bunga tunggal adalah besar bunga yang dihitung dari suatu modal tetap. Pada umumnya bunga juga dinyatakan dalam bentuk persen. Maksudnya apa? Bunga tunggal ini besar bunga yang dihitung dari satu modal tetap. Jadi contohnya kayak gini. Kamu nabung di bank. Biasanya ini kalau bunga tunggal ini berhubungan sama tabungan di bank. Kamu nabung di bank atau di koperasi atau lembaga tabungan apapun ya. Kamu nabung di bank contohnya. Misalkan kamu nabung 200.000. Nah, 200.000 ini nanti bulan berikutnya akan mendapatkan bunga tabungan. Nah, itu bunga tabungan ini disebut dengan bunga tunggal. Jadi bunga tunggal ini bisa dalam beberapa per bulan atau bisa juga per tahun bunga tunggalnya. Jadi sebenarnya bunga itu ada dua jenis. Jadi ada bunga majemuk, ada bunga tunggal. Tapi yang kita pelajari saat ini adalah bunga tunggal saja. Bunga majemuk nanti kamu pelajari saat kamu nanti kalau kamu kuliah itu kamu bakal ketemu sama yang namanya bunga majemuk. Kalau kamu ambil jurusan ekonomi matematika pasti ketemu lagi. Oke, sekarang yang kita bahas hanya bunga tunggal saja. Oke, bunga tunggal tadi adalah bunga besar bunga yang dihitung dari satu modal tetap gitu. Jadi sekali kamu nabung modalnya segitu, nanti bunganya bakal nambah-nambah sesuai dengan berapa persen kamu dapat bunga dari modal. Pada umumnya bunga dinyatakan dalam bentuk persen, sama seperti pajak. Jadi jarang banget atau tidak ada yang namanya bunga itu dalam bentuk nominal. Mungkin ada, tapi jarang banget. Biasanya ada bentuk persen. Oke, nah ini untuk mencari bunga, besar bunga per bulan, kamu bisa gunakan rumus jumlah hari. Ini jumlah harinya adalah jumlah hari saat berapa hari kamu menabung. Ini jumlah hari menabung. Jangan sampai salah. Jadi bukan jumlah hari dalam 1 minggu atau 1 bulan, tapi berapa lama kamu menabung. Misalnya kamu nabung dalam waktu 1 bulan berarti kan 30 hari atau 31 hari. Tapi biasanya kita ambil umumnya adalah 30 hari. Kemudian dibagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu 30 hari atau 31 hari. Kemudian dikali dengan persentase bunga per bulannya berapa. Misalnya kan kamu nabung di bank itu menentukan bunga sebesar 2% setiap bulannya. Berarti nanti kamu tinggal masukin 2% di sini. Tergantung berapa. Dikali dengan modal. Modal ini adalah tabungan awal kalian. Kamu misalkan nabung sebesar 1 juta, itu tabungan modal awal. Kalau misalkan kamu nabung lagi sebulan berikutnya 2 juta, nah itu udah nambah lagi karena sudah dapat bunga sebelumnya. Oke. Kemudian ada bunga per tahun. Nah, di sini kelihatan ya apa bedanya? Jumlah hari ini berapa lama kamu menabung. Misalkan 2 hari, tapi bunganya pakai bunga per tahun ya, berarti tetap di sini tulis 2 hari. Jadi tergantung berapa lama. Misalkan kamu nabung selama 6 bulan, 6 bulan itu berapa hari di situ. Kemudian jumlah hari 1 tahun 365 hari. Dikali persentase bunga per tahunnya, dikali dengan modal. Ini hanya untuk mencari bunga saja. Terus kalau mau menentukan jumlah tabungan kamu setelah mendapatkan bunga berapa? Oke, kita lihat contohnya di sini. Nina menabung di bank sebesar 5 juta rupiah. Nah, berarti modal awal dia adalah 5 juta modal tabungannya. Bank memberikan bunga sebesar 20%, sudah ketahuan bunganya. 20% per tahun. Nah, kamu lihat di sini, nanti kadang ada soal yang per tahun atau per bulan, jangan sampai salah. Berapa tabungan Nina setelah 6
bulan. Berarti dia nabungnya selama 1 semester, selama 6 bulan. Bagaimana caranya? Pertama kita tentukan besar bunganya dulu. Besar bunganya 20% itu dalam 6 bulan berapa? Pertama berarti besar bunganya 20% itu kan sama dengan 20/100 dikali jumlah berapa lama dia menabung di sini. Nih ya, kan selama 6 bulan. Berarti dikali 6 bulan. Kenapa nggak pakai hari? Sama aja sebenarnya. Nanti kamu ganti ini dalam bentuk hari. Kan 6 bulan daripada kamu bingung hitungnya kalau kebanyakan, cukup kamu gunakan berapa bulan atau berapa lama. Ini kan dia bunganya per tahun. 1 tahun ada berapa bulan? 1 tahun 12 bulan. Oke, per 12 dikali modalnya tadi sebesar 5 juta rupiah. Terus udah deh, dikalihin deh. Nah di sini kau bisa lihat nih, bisa dicoret. Ini nolnya 1, ini coret. Ya, kamu perhatiin. 2 dibagi 12 bisa ya. Ini dapat 1, ini dapat 6. 6 dibagi 6 1. Berarti ini 1/10 dikali 1 dikali 5 juta. Ini nolnya bisa kamu coret di sini, ini kamu coret. Hasilnya 1 dikali 5 5, tambahin nolnya 1 2 3 4 5. 500.000 berarti. Ini bunganya dia selama 6 bulan. Kan pertanyaannya berapa tabungan Nina setelah 6 bulan? Berarti nambah tabungannya. Karena udah mendapatkan bunga, tinggal kamu tambahin modal besar tabungannya. Jadi modal ditambah besar bunganya yang udah dapat selama 6 bulan. Berarti 5 juta ditambah dengan 500.000. Berarti tabungan sini nak sama dengan 5.500.000. Ini dia dapatkan selama 6 bulan. Dia menabung di bank. Gitu. Jadi langkah awal pertama kamu tentukan dulu modalnya berapa. Kemudian besar bunganya berapa persen tergantung. Kalau di sini per tahun, berarti nanti kamu bagi dengan 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Kalau bunganya per bulan, berarti di sini hari, di atasnya itu hari, ini pasti hari jumlahnya, baru di sini 1 bulan berapa hari sama dengan 30 hari. Kamu pakai yang 30, jangan yang 31. Karena untuk memudahkan nanti kamu menghitung. Udah, sampai situ aja, gampangan ya. Jadi sebelumnya kamu tentukan modal, cari besar bunganya, besar tabungan akhirnya adalah modal ditambah bunga. Jadi modalnya awalnya kamu nabung, ditambah bunga yang kamu dapatkan selama kamu menabung itu berapa, jadi modal atau besar tabungan akhirnya akan bertambah. Jadi nggak mungkin berkurang karena kamu mendapatkan bunga itu adalah tambahan dari modal kamu, jadi nggak akan berkurang. Oke, sampai di sini tentang bunga tunggal. Jadi jangan sampai salah, nanti kamu bisa bedain apa itu pajak, apa itu bunga tunggal. Nah, kalau pajak itu iuran yang mau tidak mau kamu harus keluarkan untuk negara. Kamu sebagai masyarakat nih, kita sebagai rakyat, sebagai warga negara wajib membayar pajak. Jadi pajak itu nantinya untuk apa sih? Nanti masuk ke kas negara itu nanti diolah untuk keperluan masyarakat. Jadi dari kita untuk kita, nah itu pajak namanya. Jadi ini bersifat memaksa, mau nggak mau, suka nggak suka kamu harus bayar pajak. Nah terus kalau bunga tunggal ini berkaitan dengan tabungan atau pinjaman kamu di koperasi. Itu nanti sama aja. Bedanya kalau tabungan sama pinjaman, kalau pinjaman nanti kamu akan membayar iuran kan setiap bulan. Itu sama seperti ini caranya, nggak akan beda. Oke, sampai di sini materi kita tentang pajak dan bunga tunggal. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian bisa membedakan apa itu pajak, apa itu bunga tunggal, sudah mengerti. Jadi kalian nanti suatu saat ketemu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, Bu, saya udah mulai nabung di bank, dapat bunganya sekian, nanti kamu bisa hitung-hitung berapa uang yang kamu terima setelah kamu nabung di bank beberapa lama. Gitu. Pajak juga, nanti kamu akan mengerti apa sih pajak, kenapa kita harus bayar pajak. Nah, cara ngitung pajak itu gimana, nanti kamu udah ngerti semuanya. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini untuk pembelajaran kalian. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.